Shalom Sobat Maestro, jumpa kembali dengan saya Pendeta Thomas Lukiman dari Jujur Ministry. Visi dan misi dari Jujur Ministry adalah visinya melayani dengan kasih sesuai dengan perintah kerajaan Allah, menjadi perpanjangan tangan Tuhan bagi orang miskin. Misinya membantu mensejahterakan masyarakat yang miskin, membangkitkan empati bagi orang tua dan anak-anak muda yang memiliki gaya hidup berbagi dan memiliki hati yang berkemurahan. Baik, sebelum kita akan mendengarkan perenungan firman Tuhan, kita akan memulainya di dalam doa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur bila hari ini kami boleh menerima segala kebaikan-Mu dan anugerah-Mu yang berlimpah-limpah di dalam setiap kehidupan kami. Melalui perenungan firman Tuhan ini, kami boleh lebih mengenal akan pribadi-Mu. Kami membuka hati dan pikiran kami siap untuk diberkati oleh kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, amin. Sobat Maestro, tema firman Tuhan hari ini, kemerdekaan finansial. Di dalam Amsal pasal 21 ayat 20, harta yang indah dan minyak ada di kediaman orang bijak, tetapi orang yang bebal memboroskannya. Kemerdekaan finansial tidak bergantung dengan seberapa besar pendapatan kita, akan tetapi tergantung seberapa besar kita mengelola pengeluaran. Ada peribahasa yang mengatakan, lebih besar pasar daripada tiang. Jika kita simak lebih dalam, artinya siapapun juga pasti akan mengalami masalah dalam keuangannya jika pengeluarannya lebih besar daripada pemasukannya. Gaya hidup seperti inilah yang membawa orang hidup melarat. Bukan karena banyak dan sedikitnya penghasilan, namun karena tidak ada kontrol diri yang benar. Kita telah banyak menyaksikan orang yang terjebak dalam masalah keuangan. Bukan hanya orang yang berpenghasilan sedikit, tetapi justru kebanyakan mereka yang berpenghasilan besar. Semakin banyak penghasilannya, semakin miskin hidupnya. Kenapa? Karena mereka tidak dapat mengatur pemakaian uang dengan baik dan benar. Alkitab mengajarkan bagaimana agar supaya kita mengalami kemerdekaan dalam finansial, kita harus memiliki prinsip hidup yang sesuai dengan firman Tuhan. Prinsip hidup seperti apakah? Di dalam Lukas pasal ke-6 ayat 38, berilah dan kamu akan diberi, suatu takaran yang baik, yang dipadatkan, yang digoncang, dan yang tumpah keluar akan dicurahkan ke dalam ribaanmu. Sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Hal yang pertama, menjadi pribadi yang murah hati. Menjadi orang yang murah hati adalah karunia. Sebab itu, rawat dan jaga dengan baik karunia tersebut, agar Tuhan bisa melipat gandakan karunia-Nya menjadi berlipat-lipat kali ganda. Orang kikir sudah menjadi miskin dalam kelakuannya, sekalipun dia kaya, hartanya melimpah. Orang kikir tidak akan pernah menerima anugerah berkat dari Tuhan, yaitu hati yang bisa memberi. Mulailah dengan uang yang Tuhan percayakan kepada kita, agar kita pergunakan untuk hal-hal yang baik, yang dapat memuliakan nama Tuhan. Hidup bukan untuk diri kita sendiri. Mari kita perluas kapasitas diri kita dengan berbagi kasih. Jangan pernah berkata, saya tidak sanggup dan tidak mampu untuk berbagi. Justru inilah saat yang tepat. Jadilah terang sebagaimana Yesus sudah menerangi bumi ini. Wariskan teladan kemurahan hati kepada anak-anak kita, maka kita telah berinvestasi di surga. Sebab anak-anak keturunan kita suatu saat nanti kelak kita akan berkumpul di surga dengan kita. Ajarkan kepada anak cucu kita hukum tabur tuai. Sementara dunia mengatakan hal ini sebagai kebodohan, tetapi bagi orang yang percaya kepada Tuhan, meyakininya sebagai hikmat surgawi yang sangat luar biasa. Bukan dosa jika kita bisa menghasilkan banyak uang, namun seringkali uang yang banyak bisa menjadi malapetaka jika kita tidak bijak mengelolanya. Ingatlah selalu bahwa semua uang dan harta yang kita miliki
tidak akan pernah bisa dibawa mati. Suatu saat nanti, ketika waktunya tiba, kita harus melepaskannya. Jika hidup kita berorientasi hanya kepada uang, maka harta akan menjauhkan kita dari kerukunan. Kita lihat saja berapa banyak keluarga yang hancur, hubungan mereka menjadi rusak karena pertengkaran yang timbul akibat keserakahan akan uang. Ajarkan pada anak cucu kita kuasa untuk menikmati uang yang dipercayakan Tuhan kepada kita, sehingga keluarga kita bisa menikmati kasih karunia Tuhan yang berlimpah-limpah. Jangan wariskan uang kepada anak cucu kita, tapi wariskan pengetahuan tentang cara mencari dan mengelola uang yang sesuai dengan firman Tuhan. Hal yang kedua, di dalam Kejadian pasal 41 ayat 29 dan 30, ketahuilah Tuanku akan datang 7 tahun kelimpahan di seluruh tanah Mesir. Nah, kemudian akan timbul 7 tahun kelaparan, maka akan dilupakan segala kelimpahan itu di tanah Mesir, karena kelaparan itu mengurus keringkan negeri ini. Hal yang kedua, menjadi pribadi yang suka menabung. Jika kita tidak mau terjebak dengan masalah keuangan, belajarlah dari Yusuf yang mengajarkan untuk menabung di tahun kelimpahan, agar di tahun-tahun kesukaran kita tidak berkekurangan. Kelola uang yang kita peroleh dengan benar, maka kita akan menjadi orang yang layak dipercaya. Ingatlah baik-baik, orang yang layak dipercaya pasti akan diberikan kepercayaan yang jauh lebih besar daripada Tuhan. Dalam masa hidup kita di dunia ini, pasti akan selalu ada masa yang mudah dan masa yang sukar, tahun kelimpahan dan tahun kekeringan. Hari ini kita semua diingatkan Tuhan bahwa di masa kelimpahan kita harus tetap berhemat dan menabung sebagai persiapan memasuki masa kekeringan. Masa muda adalah masa produktif atau disebut masa kelimpahan, di mana kita bisa bekerja, berusaha untuk mencari hasil agar kita bisa mempersiapkan masa tua dengan baik. Jadi usahakan jangan keliru di masa muda kita. Ada orang yang berkata menabung kurang beriman. Tuhan pasti akan memelihara dan menjaga kita. Jadi selagi kita hidup dan diberkati, nikmatin saja seenak udel kita. Secara umum, Tuhan telah menyediakan berkat banyak bagi setiap kita. Jadilah orang percaya yang tertib, maka hidup kita akan tetap terpelihara baik di masa kelimpahan maupun di masa yang sukar. Di masa yang sukar ini, mari kita belajar merenung sambil menertibkan jalan hidup kita. Perbaiki yang salah dan jangan lagi diulangi. Percayalah selalu ada jalan keluar bagi mereka yang taat kepada kebenaran firman Tuhan. Menabunglah di masa kelimpahan, agar ketika kita berada di masa kesulitan hidup, kita akan mengalami bagaimana kehidupan kita tetap terpelihara dengan baik. Sobat Maestro, demikianlah perenungan firman Tuhan pada hari ini. Dan saya akan akhiri perenungan firman Tuhan hari ini di dalam doa. Bapa, terima kasih bila hari ini kami boleh mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang menuntun kehidupan kami saat menghadapi dan menjalani realitas kehidupan ini. Hari ini kami telah belajar bagaimana agar supaya kami mengalami kemerdekaan dalam finansial yang sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Yang pertama, kami harus memiliki prinsip hidup menjadi pribadi yang murah hati, di mana uang yang Tuhan percayakan pada setiap kami dipergunakan untuk hal-hal yang baik yang dapat memuliakan nama Tuhan. Mari Tuhan perluas kapasitas diri kami dengan hidup berbagi kasih dengan semua orang. Hal yang kedua, kami harus memiliki prinsip hidup menjadi pribadi yang suka menabung. Hari ini kami semua telah diingatkan Tuhan bahwa di masa kelimpahan kami harus tetap berhemat dan menabung sebagai persiapan memasuki di masa kekeringan, agar hidup setiap kami tetap terpelihara dengan baik. Materaikan firman-Mu dalam setiap hati kami, agar kami menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan yang hidup. Di dalam nama Tuhan Yesus
Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saya Pendeta Thomas Lukiman mengucapkan terima kasih dan Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.